Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya bagi teman-teman mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Statistika Sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang instrumen dalam sebuah penelitian. Sebelumnya, kita akan masuk terlebih dahulu terkait dengan sumber data. Kemarin sudah disampaikan oleh teman-teman mahasiswa bahwa sumber data itu ada dua. Yang pertama adalah sumber data primer, yang kedua adalah sumber data sekunder. Apa itu sumber data primer? Sumber data primer adalah pengambilan data yang dihimpun langsung oleh peneliti. Jadi dalam hal ini peneliti langsung mendapatkan data dari objek atau subjek penelitiannya. Jadi siapa yang dijadikan objek penelitian, si peneliti langsung mendapatkan datanya dari situ langsung. Berbeda dengan sumber data sekunder, pengambilan data yang dihimpun melalui tangan kedua. Jadi peneliti memperoleh data tersebut tidak langsung dari objek penelitian atau sumber data penelitian. Bisa jadi si peneliti mendapatkan data tersebut dari literatur. Bisa jadi dari perpustakaan, dari jurnal, ataupun dari buku-buku literasi yang ada. Jadi tidak langsung proses pengambilannya kepada objek penelitian, tetapi berasal dari literasi-literasi yang lain. Kita masuk ke metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Bisa melalui observasi, fokus group discussion, wawancara mendalam maupun studi kasus. Atau bisa juga melalui kuesioner, angket, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Biasanya untuk penelitian kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, FGD, dan wawancara mendalam serta studi kasus. Tetapi untuk penelitian kuantitatif biasanya menggunakan angket, kuesioner, wawancara berstruktur, dan dokumentasi. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan tergantung dari masalah yang dihadapi oleh peneliti. Jadi di sini perlu saya tekankan bahwa metode pengumpulan data adalah teknik atau caranya. Metode itu caranya, tekniknya, nanti instrumen adalah alatnya. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya menurut Ari Kunto. Jadi kalau tadi metode itu caranya, di sini saya tekankan instrumen adalah alat bantunya. Instrumen riset ini merupakan sarana yang bisa diwujudkan dalam bentuk benda. Misalkan angket, daftar cocok, checklist, skala, pedoman wawancara, soal ujian, dan lain-lainnya. Jadi contoh konkretnya misalkan gini. Pada saat saya pengen tahu tingkat pemahaman mahasiswa tentang mata kuliah saya, maka caranya adalah dengan melakukan ujian. Itu caranya, metodenya adalah dengan melakukan ujian. Instrumennya apa alatnya? Dengan membagikan soal-soal ujian yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Jadi perbedaan antara metode dan instrumen itu seperti itu. Metode itu caranya, instrumen adalah alatnya. Saya pengen mengobservasi bagaimana sih perilaku mahasiswa dalam berinteraksi sosial. Metodenya dengan menggunakan observasi, instrumennya berupa lembar pengamatan atau daftar cocok. Saya pengen tahu bagaimana sih fasilitas di kampus. Metodenya dengan observasi,
instrumennya dengan daftar cocok. Oh, ternyata AC ada. Atau mungkin ruangannya nyaman. Oke. Nah, itu adalah instrumennya. Metodenya pakainya observasi, kita dengan melihat langsung. Nah, itulah perbedaan antara metode dengan instrumen. Di tabel ini ada jenis-jenis metode pengumpulan data, mulai dari angket, wawancara, observasi, ujian tes, dan dokumentasi. Jenis instrumen yang digunakan ada daftar cocok, ada telepon survei, lembar pengamatan, soal ujian, foto, tabel, dan lain sebagainya. Jadi itulah terkait metode dan instrumen pengumpulan data. Oke, kita masuk satu persatu. Yang pertama adalah kuesioner atau angket, yaitu pertanyaan atau pernyataan yang harus diisi oleh responden. Kuesioner ini biasa dikirim atau bisa dikirim melalui pos, atau periset bisa datang langsung kepada responden yang akan diambil datanya. Pengisian ini bisa didampingi periset, atau bisa juga periset yang membacakan daftar pertanyaan dan diisi oleh periset. Kenapa? Karena terkadang responden kita tidak semuanya bisa baca tulis. Contohnya, kita misalkan mau ambil data penelitian di daerah pelosok. Tidak semuanya orang bisa baca tulis. Itulah pentingnya pendampingan periset dalam pengisian kuesioner. Selain itu, jika didampingi, biasanya responden itu mengisi kuesionernya itu nggak asal-asalan, karena merasa sedang ada yang melihatnya. Makanya biasanya pengisian kuesioner akan lebih tepat jika didampingi. Akan tetapi jika tidak didampingi pun, kalau respondennya sudah bisa baca tulis, tidak masalah. Kuesioner juga bisa diisi sendiri oleh responden tanpa kehadiran periset. Hasilnya bisa dikirim atau diambil oleh periset. Saat ini sekarang sudah zamannya canggih internet. Kita bisa membuat kuesioner melalui Google Form. Kita bisa membuat kuesioner melalui email dan lain sebagainya. Kita nggak perlu bertemu langsung dengan responden. Melalui kecanggihan elektronik, internet, kita bisa dengan mudah memberikan kuesioner kepada responden kita. Tujuan dari kuesioner ini adalah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. Makanya biasanya kalau dalam pengisian kuesioner tidak perlu dicantumkan data lengkap responden. Biasanya kalau dicantumkan daftar lengkap responden, misalkan nama, nomor HP, dan lain sebagainya, itu akan merasa risih untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan. Apalagi jika yang suruh ngisi adalah mahasiswa, penelitinya adalah dosen. Pasti yang diisi adalah yang baik-baik saja, karena ada nama, NIM, dan lain sebagainya. Ada rasa ketakutan akan mengurangi nilai ujian dan lain sebagainya. Nah, kuesioner ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kuesioner terbuka. Yang kedua adalah kuesioner tertutup. Kita akan satu persatu menjelaskan apa sih perbedaan antara kuesioner terbuka dengan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka apabila pertanyaan diformulasikan sedemikian rupa sehingga responden mempunyai kebebasan untuk menjawab tanpa adanya alternatif jawaban yang diberikan. Jadi kalau kayak soal-soal ujian itu misalkan soal isai, si responden bebas mengutarakan jawabannya tanpa adanya pilihan-pilihan jawaban. Misalkan, setujukah Anda terhadap tayangan kekerasan di televisi selama bulan Ramadan? Berikan alasannya. Jadi responden disuruh memberikan alasan kenapa, setujunya kenapa, tidak setujunya kenapa. Responden diberi kebebasan untuk memberikan alasan terkait pertanyaan tersebut. Sedangkan kuesioner tertutup, yaitu suatu angket
di mana responden telah diberikan jawaban oleh preset. Jadi preset sudah memberikan alternatif jawaban. A setuju, B tidak setuju, C sangat setuju, dan lain sebagainya. Responden tinggal memilih jawaban tersebut baik disilang, dilingkari, atau dikasih canda sentra. Jadi sudah ada alternatif jawaban dari preset. Responden tinggal memilih jawaban tersebut. Contohnya, pernahkah Anda menyaksikan net TV misalkan? Jawabannya ada dua, pernah atau tidak pernah. Nanti responden diminta memilih A atau B. Jika pernah, acara apa yang paling Anda sukai? Nah, itu juga sudah ada pilihannya. Tinggal responden memilih jawaban yang sudah disiapkan oleh preset. Itulah perbedaan antara kuesioner terbuka dengan kuesioner tertutup. Apa sih kelebihan dari kuesioner? Yang pertama, biaya dianggap relatif lebih murah. Yang kedua, mempermudah pengumpulan data pada responden yang terpencar-pencar. Murah, apalagi sekarang sudah ada internet. Kita nggak perlu cetak kuesioner. Cukup buat di Google Form, di-share ke orang lain ngisi, sudah terekap, kita tinggal unduh hasil rekapannya. Jadi biayanya relatif lebih murah. Yang kedua adalah mempermudah pengumpulan data pada responden yang terpencar-pencar. Mau respondennya di Sumatera, mau respondennya di Jawa, mau respondennya di Papua, kita bisa memberikan kuesioner tersebut kepada mereka. Sangat tepat untuk sampel di atas 1000. Kenapa? Karena dengan adanya kuesioner bisa diberikan secara serentak. Bahkan pengumpulannya pun bisa sama-sama. Kita nggak perlu satu persatu mendatangi satu orang sampai 1000. Cukup dibagikan secara serentak, mereka bisa mengisi secara bersama-sama. Jadi walaupun sampelnya besar, tetapi dapat dilaksanakan secara serempak. Jelas ini akan menghemat waktu juga, karena bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Akan tetapi, kuesioner ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, terbatas pada responden yang hanya bisa membaca menulis. Makanya yang tidak bisa membaca menulis perlu adanya pendampingan. Agar apa? Agar kuesioner dapat terisi dengan baik dan benar. Yang kedua adalah formulasi angket membutuhkan kecermatan tinggi sehingga mampu mewakili preset dalam pengumpulan data. Itulah kenapa dalam proses pembuatan kuesioner perlu ada yang namanya uji validitas dan reliabilitas instrumen. Perlu ada uji coba dan beri revisi lagi angketnya. Jadi dalam proses penyebaran instrumen, sebelum instrumen itu disebarkan, ada yang namanya uji validitas. Diuji terlebih dulu valid enggak pertanyaan-pertanyaannya. Jangan sampai pertanyaan yang kita ajukan tidak sesuai dengan responden kita. Kita tanya apa, respondennya siapa. Itu namanya nggak valid. Dan reliable. Jadi kalau bermain dart itu, kalau valid itu pas tengah-tengah, tapi kalau reliable dia dikasihkan ke 10 orang juga pas di tempat itu. Jadi valid dan reliable itu penting. Valid itu pas dengan respondennya. Kalau reliable itu dikasihkan ke 10 orang, jawabannya juga mendekati sama. Itu reliable. Itulah kenapa sebelum instrumen diberikan kepada orang lain perlu adanya uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas bisa dilakukan menggunakan software atau bisa juga diberikan kepada orang atau pakar yang ahli di bidangnya. Kita ujikan dulu instrumen kita. Oh, kalau sudah ada approvement bahwa instrumen kita valid dan reliable, kita bisa sebarkan kepada orang-orang. Tapi kalau belum dinyatakan valid dan reliable, maka tidak bisa disebarkan. Harus direvisi angket tersebut atau kuesioner tersebut. Yang keempat, menyebabkan preset terlalu banyak tergantung atau membutuhkan kerjasama dengan objek preset. Kita perlu membaiki responden agar mereka mau meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner. Karena data kita sangat bergantung dengan objek riset.
Biasanya kalau dalam kuesioner, penyebaran kuesioner perlu adanya merchandise, souvenir. Tujuannya apa? Biar benar-benar objek riset kita merasa nyaman dalam mengisi kuesioner, merasa lega, merasa tidak tertekan dan lain sebagainya. Ada rasa senang dalam mengisi kuesioner. Karena biasanya kalau kuesioner kan datanya banyak sekali pertanyaan atau pernyataan yang harus diisi. Ini jelas-jelas menjenuhkan, makanya perlu ada gift yang harus kita berikan atau souvenir yang harus kita berikan kepada pengisi kuesioner. Meskipun tidak wajib, hanya sebagai rasa terima kasih telah dibantu dalam mengisi kuesioner. Yang kedua adalah checklist atau daftar cek. Adalah suatu daftar yang memuat beberapa aspek yang akan diriset. Checklist ini berfungsi sebagai alat bantu bagi periset untuk mencatat setiap peristiwa yang dianggapnya penting. Contoh kalau di ruang kelas kita. Di ruang kelas kita biasanya di tembok itu ada daftar checklist untuk cleaning service. Mana saja yang sudah dibersihkan, mana saja yang sudah dicek. Oh, meja sudah dicek, jumlahnya 1 untuk dosen di depan. Kursinya ada 50 untuk mahasiswa. Itu ada daftar checklistnya di situ. Lampu 2 nyala semua atau tidak. Kipas angin nyala semua atau tidak. Terus LCD proyektor nyala atau tidak. Itu sebagai alat bantu bagi cleaning service kita atau bagian peralatan di kampus kita untuk mengecek alat yang ada di ruangan kelas masing-masing. Masih berfungsi dengan baik atau tidak, masih perlu perbaikan atau tidak, masih perlu diganti atau tidak. Jadi checklist ini berfungsi sebagai alat bantu bagi periset untuk mencatat tiap-tiap peristiwa yang dianggapnya penting. Jadi jangan disangka cleaning service nggak melakukan penelitian, dia juga melakukan penelitian dengan cara tadi checklist, dicek. Nanti hasilnya dilaporkan, direkap, yang endingnya adalah adanya rekomendasi untuk perbaikan. Nah, ini contohnya, misalkan saya mau meriset tentang kampus kita, ruang belajarnya gimana? Sangat siap, karena sejuk, nyaman, dan lain sebagainya. Teknologinya gimana? Ternyata belum siap, masih ada beberapa kekurangan. SDM-nya gimana? Sudah siap, dan lain sebagainya. Ini salah satu bentuk checklist. Hasilnya kita rekap, kita rekomendasikan, terus kita buat kesimpulan, kita buat evaluasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara di sini adalah percakapan antara periset, seseorang yang berharap mendapatkan informasi, dan informan, seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek. Jadi wawancara ini adalah percakapan antara periset, orang yang mau mengambil informasi, dan informan, orang yang akan memberikan informasi kepada periset menurut Berger. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara banyak digunakan untuk penelitian-penelitian kualitatif, meskipun sekarang ini banyak digunakan untuk penelitian kuantitatif. Jadi biasanya untuk penelitian kuantitatif pun ada wawancaranya. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama jelas untuk memperkenalkan diri. Yang kedua untuk memastikan bahwa data yang diisi oleh responden benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi untuk memastikan itu. Biasanya memang kalau penelitian kualitatif lebih banyak di wawancaranya, sedangkan kuantitatif biasanya lebih menggunakan kuesioner. Tapi sekarang sudah banyak penelitian meskipun dia kuantitatif tetap diberikan wawancara untuk menguatkan hasil risetnya. Disebut juga wawancara mendalam atau depth interview atau wawancara secara intensif dan kebanyakan tidak berstruktur. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam. Jadi memang wawancara mendalam ini biasanya si periset tidak memiliki daftar pertanyaan.
daftar pertanyaan itu sudah tersimpan dengan baik di otaknya. Jadi seolah-olah kita ngobrol santai dengan orang tersebut, padahal kita sedang lagi mencari data dari orang tersebut. Ini perlu keahlian yang tingkat tinggi karena tidak semua orang bisa melakukan wawancara mendalam dengan baik. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu tidak di tangan tetapi sudah di otak, sudah di kepala masing-masing periset. Mereka sudah hafal nanti pertanyaannya apa saja yang akan ditanyakan. Itulah tujuan untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam. Nah, sedangkan wawancara untuk riset kualitatif itu biasanya berstruktur, dilengkapi dengan daftar pertanyaan terstruktur, dan sebagai penambah data yang diperoleh dari kuesioner. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk wawancara riset kualitatif memang untuk depth interview, wawancara mendalam, tetapi wawancara untuk riset kuantitatif biasanya hanya sebagai pendamping data yang diperoleh dari kuesioner. Untuk memastikan apa yang diisi oleh responden di kuesioner tersebut sesuai dengan yang ada di lapangan. Jadi, memastikan responden tidak asal-asalan dalam mengisi kuesioner dengan melakukan wawancara tadi atau data tambahan tadi. Terkadang alternatif jawaban sudah disiapkan preset sebagai upaya memadukan riset semi kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini jenis-jenis wawancara. Ada 4 jenis-jenis wawancara. Yang pertama adalah wawancara pendahuluan, yang kedua adalah wawancara terstruktur, yang ketiga wawancara semi struktur, dan yang keempat adalah wawancara mendalam. Oke, kita satu persatu akan membahas terkait dengan jenis-jenis wawancara. Yang pertama adalah wawancara pendahuluan. Pada wawancara ini tidak ada sistematika tertentu, tidak terkontrol, informal, terjadi begitu saja, tidak diorganisasikan dan tidak terarah. Biasanya digunakan untuk mengenalkan preset kepada orang yang akan diriset. Tujuannya di sini adalah untuk membangun konfidensi preset pada informannya. Selain itu berguna dalam upaya menciptakan kepercayaan informan kepada preset. Contohnya pada saat kita melakukan wawancara kepada orang lain, wawancara pendahuluan itu diperlukan. Yaitu apa? Dengan memperkenalkan diri. Siapa diri Anda? Tujuan Anda ke sini apa? Itu penting. Jangan sampai Anda baru datang langsung to the point ke wawancara mendalam. Itu nggak bisa. Harus melalui wawancara pendahuluan dulu. Perkenalkan diri Anda, siapa Anda, berasal dari mana, tujuan Anda apa dalam wawancara ini, dan sebagainya. Nah, ini penting sebagai pembangun konfidensi periset, membangun kepercayaan diri periset. Selain itu memberikan informasi kepada informan tentang diri kita itu siapa, sehingga informan tidak canggung dalam memberikan informasi kepada orang tersebut. Yang kedua adalah wawancara terstruktur. Periset menggunakan pedoman wawancara. Dikenal juga dengan wawancara sistematis atau terpimpin. Pertanyaan mulai dari yang sederhana sampai lebih kompleks. Biasanya digunakan pada riset kuantitatif sebagai data tambahan pertanyaan dalam kuesioner. Jadi periset sudah memiliki daftar-daftar pertanyaan. Dan ingat, daftar pertanyaan mulai yang dari sederhana dulu, baru yang kompleks. Jangan baru nanya langsung pertanyaan-pertanyaan yang sensitif. Langsung pertanyaan-pertanyaan yang bikin pusing informan. Jadi yang sederhana-sederhana dulu. Mulai gali dari pinggir-pinggir dulu, baru to the point ke tengah. Jangan sampai kita memberikan pertanyaan langsung ke inti permasalahan. Itu akan membuat tendensi yang buruk bagi informan. Jadi mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang sederhana terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah wawancara terstruktur. Di sini periset mengajukan pertanyaan yang susunannya tetap. Ini masih dalam wawancara yang terstruktur. Periset mengajukan pertanyaan yang susunannya ditetapkan sebelumnya. Jawabannya biasanya sudah baku, tinggal dipilih dari beberapa jawaban sebelumnya yang sudah disediakan periset. Pada periset pemula, wawancara terstruktur ini sangat membantu dalam mengarahkan risetnya agar tidak melenceng. Namun periset harus mempelajari dan memahami pedoman wawancara agar wawancara berlangsung dengan lancar.
Jadi ini juga penting untuk periset-periset pemula. Wawancara terstruktur ini cukup penting karena lebih mudah dibandingkan dengan wawancara mendalam. Yang ketiga, wawancara semi struktur. Wawancara biasanya mempunyai daftar pertanyaan tertulis, tetapi memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan bebas yang terkait dengan permasalahan. Dikenal pula dengan nama wawancara terarah atau bebas terpimpin. Jadi meskipun kita sudah memiliki daftar pertanyaan untuk ditanyakan pada orang tersebut atau pada informan tersebut, tapi tidak memungkinkan kita bisa memiliki pertanyaan yang di luar daftar pertanyaan tersebut. Akan tetapi masih dalam konteks penelitian, tidak terlalu melebar dalam penelitian. Nah, ini wawancara semi struktur. Wawancara di sini biasanya digunakan pada saat focus group discussion. Jadi, focus group discussion ini kan bentuk diskusi bebas, dilakukan sekelompok orang, diatur oleh moderator, didesain untuk mengumpulkan informasi tentang topik-topik tertentu. Moderator dilengkapi dengan instrumen wawancara. Jadi biasanya dalam proses FGD ini para informan dikumpulkan dalam satu ruangan. Biasanya moderator itu adalah perisetnya sendiri. Moderator sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada informan yang ada di ruangan tersebut. Nah, daftar pertanyaannya sudah terstruktur dengan rapi. Akan tetapi bisa jadi di luar daftar pertanyaan pun bisa disampaikan pertanyaan tersebut. Manakala kadang kan dalam suatu diskusi ada tambahan-tambahan informasi dari orang tersebut meskipun di luar pertanyaan yang sudah kita siapkan. Nah, itu yang namanya wawancara semi struktur. Dan yang keempat adalah wawancara mendalam, yaitu salah satu cara mengumpulkan data dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Dilakukan dengan frekuensi tinggi, berulang-ulang secara intensif. Jadi nggak bisa dalam proses wawancara mendalam kita lakukan satu kali, harus berulang-ulang. Tujuannya apa? Untuk memastikan data tersebut benar-benar benar apa yang disampaikan oleh informan. Wawancara relatif tidak mempunyai kontrol atau respon informan, artinya informan bebas memberikan jawaban apa. Itulah kenapa dulu ada penelitian dari peneliti Prancis, dia mau meneliti tentang suku anak dalam. Si peneliti itu bahkan sampai rela dijadikan istri kepala sukunya untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Jadi dalam proses wawancara nggak bisa hanya sekali selesai, harus berulang-ulang, bahkan harus bisa membaur dalam kehidupan mereka. Tujuannya apa? Agar informasi dapat diperoleh secara mendalam dan optimal. Jelas ini harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah expert di bidang penelitian. Nggak bisa orang awam untuk melakukan, karena proses wawancara mendalam harus sangat intens. Periset mempunyai tugas berat agar informan bersedia memberikan jawaban yang lengkap, mendalam, dan bila perlu tidak ada yang disembunyikan. Kita harus pandai-pandai mengkorek-korek informasi dari para informan tersebut. Caranya dengan mengusahakan wawancara berlangsung informal, seperti orang sedang ngobrol. Jadi keadaannya dibuat santai, tidak seperti dalam keadaan formal, seolah-olah kita ngobrol dengan orang tersebut, yang membuat informan akhirnya nggak sadar memberikan informasi semuanya kepada peneliti. Jadi harus dibuat secara informal, diajak ke kafe, nongkrong, ngobrol bareng sambil ngopi dan lain sebagainya. Karakteristik dari wawancara mendalam yang pertama digunakan untuk subjek yang sedikit atau bahkan 1-2 orang saja. Berbeda dengan riset kualitatif yang mensyaratkan sampel harus dapat mewakili populasi. Jika periset merasa data yang terkumpul sudah jenuh, tidak ada sesuatu yang baru dari jawaban-jawaban tersebut, maka periset bisa mengakhiri wawancara. Jadi kita melakukan wawancara ke 1 orang, jawabannya A. Terus wawancara ke 2 orang, jawabannya kok masih sama, berarti dianggap riset itu sudah jenuh. Atau 3 orang, sama, maka penelitian bisa mengakhiri wawancara. Akan tetapi jika jawabannya ada yang berbeda, maka kita perlu cari tahu lagi kenapa berbeda, ada apa ini. Kita cari alternatif lain, orang lain yang bisa dicari datanya, sampai benar-benar
memiliki titik kesamaan dalam sebuah jawaban. Yang kedua, wawancara mendalam memperhatikan bukan hanya jawaban verbal informal, tetapi juga observasi yang panjang mengenai respon nonverbal informan. Dalam bahasa komunikasi kan ada komunikasi secara verbal dan nonverbal. Informan juga memiliki respon nonverbal. Periset harus bisa paham menangkap gestur tubuh dari informan. Apakah dia bohong? Kan bisa terlihat, mulai dari gaya bicara yang terbata-bata, atau pada saat diwawancarai dia bingung untuk menjawabnya. Ini bisa menjadi indikator bahwa informan sedang menyembunyikan informasinya. Peneliti bisa langsung menanyakan secara intensif agar informan ini bisa memberikan informasi yang mendalam. Jadi perlu diperhatikan jawaban verbal dan juga non-verbalnya. Jadi kita hanya langsung percaya dari jawaban verbalnya sudah selesai. Tapi lihat dulu non-verbalnya seperti apa, meyakinkan atau enggak dalam memberikan informasi. Yang ketiga biasanya dilakukan dalam waktu yang lama dan berkali-kali. Berbeda dengan wawancara biasa yang digunakan dalam survei. Bila perlu, pewawancara sampai harus melibatkan diri secara dekat, tadi yang sudah saya sampaikan. Dengan hidup bersama dengan informan guna mengetahui pola keseharian informan seperti apa. Yang keempat, memungkinkan memberikan pertanyaan yang berbeda antara informan yang satu dengan yang lainnya untuk cross check apakah benar apa yang disampaikan oleh informan A dengan informan B. Yang kelima, sangat dipengaruhi oleh iklim wawancara. Semakin kondusif iklim wawancara, dalam hal ini keakraban antara periset wawancara dengan informan, maka wawancara dapat berlangsung secara baik dan terus-menerus. Akan tapi jika sudah awalnya sudah jelek chemistry-nya, tidak terjadi keakraban, maka informasi juga akan kesulitan kita peroleh secara optimal. Oke. Selanjutnya kita masuk ke teknik wawancara mendalam. Yang pertama, periset harus menjamin anonimitas. Karena apa? Karena tidak semua informan itu mau disebutkan namanya atau identitasnya. Itulah kenapa maka periset harus menjelaskan kepada informasi bahwa apa yang mereka sampaikan dijamin kerahasiaannya. Dan tidak ada seorang pun di luar periset yang dapat mengenal siapa penyedia informasi tersebut. Itulah kenapa dalam proses wawancara, terus apabila jurnal itu hasil riset kita jurnalkan, biasanya periset akan memberikan inisial siapa yang diwawancarai, tidak secara vulgar memberikan nama dari informan tersebut, kecuali mendapatkan izin dari informan tersebut untuk dicantumkan namanya dalam artikelnya. Akan tetapi jika tidak mendapatkan izin, maka penulis hanya menulis inisialnya saja. Atau mungkin dengan nama yang lain, sebut saja Mawar, Kumbang, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak bisa langsung mencantumkan nama informan tersebut. Periset harus menjamin anonimitasnya, harus menjamin identitasnya tidak tersebar kepada orang lain. Yang kedua, pastikan periset telah bertindak akurat. Periset harus merekam melalui tape recorder untuk meyakinkan bahwa dia telah mendapatkan informasi yang akurat. Jika tidak memungkinkan membawa alat perekam, peneliti bisa menggunakan catatan. Jadi jangan mengandalkan ingatan kita informasi yang diberikan oleh informan. Itu nggak valid. Harus ada tape recorder perekam. Harus ada catatan-catatan. Harus ada notulensi pada saat melakukan wawancara. Kita tidak bisa mengandalkan ingatan-ingatan kita dalam proses wawancara. Karena ingatan kita juga sangat terbatas. Maka kevaliditasannya juga akan dipertanyakan kalau tidak ada alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Bisa berupa tape recorder maupun berupa catatan-catatan. Hindarkan pertanyaan yang mengarahkan jawaban. Hal ini menyebabkan informan seakan-akan tidak bebas dalam memberikan pertanyaan yang diajukan oleh periset. Sehingga data yang diperoleh oleh periset bisa jadi bukan data sebenarnya dan selengkapnya. Jadi jangan arahkan.
Benar kan Pak, Bapak seperti ini? Itu namanya pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan orang untuk menjawab benar. Jadi buatlah pertanyaan-pertanyaan yang tidak mengarahkan kepada jawaban. Menurut Bapak seperti apa? Bagaimana solusinya dan sebagainya. Jadi jangan mengarahkan. Kemarin saya lihat Bapak jalan-jalan ke mall pada saat masa karantina. Benarkah seperti itu, Pak? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan agar orang pun jawab benar tentang pertanyaan tersebut. Itu juga nggak boleh. Jadi hindarkan pertanyaan yang mengarahkan kepada jawaban. Mintalah informan untuk mendefinisikan istilah yang tidak dipahami. Periset menanyakan kembali kepada istilah yang tidak dipahami oleh periset pada informan. Jadi, jika kita nggak tahu istilah-istilah yang disampaikan oleh informan, kita perlu tanyakan, ini maksudnya apa? Misalkan physical distancing itu maksudnya apa? PSBB itu maksudnya apa? Kita harus sebagai periset kalau nggak tahu harus tanyakan itu kepada informan. Jangan sampai kita cuma mau doang, nggak tahu tapi mau ngomong doang. Akhirnya penelitian kita menjadi jelek, nggak akurat, nggak valid. Maka mintalah informan mendefinisikan istilah-istilah yang tidak kita pahami. Jangan kita nggak paham, ya udahlah nanti gampang. Jangan seperti itu, karena terkadang tafsirnya berbeda-beda antara periset dengan informan. Pada saat informan mengatakan A dan A itu tidak bisa kita pahami oleh kita, maka mintalah tolong pada informan untuk menjelaskan maksudnya A itu apa. Jangan sampai kita membuat penafsiran tersendiri. Yang kelima, tetap fokus. Riset harus memastikan agar pertanyaan tetap fokus pada permasalahan riset. Jangan melebar kemana-mana. Risetnya tentang apa, pertanyaannya tentang apa, itu nggak penting. Itu malah akan membuat informan merasa kok aneh, tidak sesuai dengan kesepakatan tadi yang disepakati. Riset harus memastikan pertanyaannya jelas dan bisa dimengerti oleh informan. Jadi kita sebagai periset juga harus memastikan pertanyaan-pertanyaan kita itu bisa dimengerti oleh informan. Kita meriset mewawancarai orang pedesaan, tapi pertanyaan-pertanyaan kita menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Mereka nggak mudeng tentang bahasa-bahasa itu. Buatlah pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan informan kita. Siapa informan kita? Kita sesuaikan bahasanya. Jangan sampai kita membuat pertanyaan yang membuat informan menjadi bingung. Ini pertanyaan tentang apa sih? Kita nggak tahu istilah-istilah yang disampaikan oleh periset dan sebagainya. Jadi selain periset harus tahu istilah yang disampaikan informan, periset juga harus membuat acuan agar pertanyaan-pertanyaan ini bisa dimengerti oleh informan. Yang terakhir atau enggak ini? Oh bukan, masih lagi. Yang ketujuh adalah periset tidak segan meminta contoh dan penjelasan detail. Hakikat wawancara mendalam adalah memperoleh jawaban atau data yang lebih mendalam. Karena itu, periset diharapkan tidak cepat berpuas diri terhadap jawaban informan. Harus detail jawabannya. Jadi, pada saat menjawab A, jangan langsung dipercaya. Kita harus berupaya mendorong informan untuk memberikan jawaban-jawaban yang panjang dan detail terhadap pertanyaan-pertanyaan kita. Periset harus menyiapkan Periset harus menyiapkan pertanyaan sebelum wawancara. Ini penting. Jadi, proses wawancara tanpa adanya persiapan, tanpa adanya apa yang akan ditanyakan itu akan omong kosong, akan lepas dari konteks wawancara. Jadi tetap harus menyiapkan daftar pertanyaan meskipun pertanyaan tersebut sudah terekam dengan baik di kepala kita. Kita harus punya peta konsepnya, nanti apa saja yang harus ditanyakan, nanti apa saja yang tidak perlu kita tanyakan dan sebagainya. Jadi perlu menyiapkan pertanyaan sebelum melakukan wawancara. Wawancara mendalam dapat diakhiri bila periset merasa bahwa data yang dia inginkan sudah dianggap mencukupi untuk menjawab tujuan riset. Jadi wawancara mendalam dapat diakhiri bila periset merasa bahwa data yang dia inginkan sudah dianggap mencukupi untuk menjawab tujuan riset. Akan tetapi bila belum menjawab tujuan riset, perlu dilakukan wawancara secara terus-menerus dan intens. Sekarang kita masuk keuntungan dari wawancara. Sekarang kita masuk keuntungan dari wawancara.
Yang pertama, kemudahan untuk direkam sehingga memudahkan untuk melakukan analisis. Jadi sekarang sudah zamannya canggih, ada alat perekam, kita bisa menggunakan fasilitas itu untuk merekam sehingga memudahkan melakukan analisis. Ingat, jangan mengandalkan ingatan riset karena nanti dianggap tidak valid. Akan tetapi dalam proses wawancara juga ada kekurangannya. Yang pertama, informan atau responden yang diwawancarai tidak selalu menyampaikan fakta yang sesungguhnya. Informan tidak selalu ingat akan peristiwa atau perbuatan yang pernah terjadi. Dan sering terjadi perbedaan penggunaan bahasa atau simbol komunikasi lainnya antara preset dengan informan. Kalau tidak hati-hati bisa menyebabkan salah interpretasi. Jadi terkadang informan kita kan juga ingatannya tidak semuanya bagus. Pada saat kita beri pertanyaan kadang lupa atau apa dan lain sebagainya. Terus yang ketiga tadi, sering terjadinya perbedaan penggunaan bahasa atau simbol-simbol komunikasi lainnya antara preset dan informan yang menyebabkan kadang salah interpretasi. Inilah kekurangan-kekurangan dari wawancara. Faktor-faktor keberhasilan sebuah wawancara. Yang pertama jelas situasi wawancara. Waktunya perlu dipertimbangkan. Jangan sampai kita wawancara orang pas lagi jam istirahat siang atau jam malam, jam 12. Ini membuat mood informan menjadi nggak enak. Tempat itu juga penting. Cari tempat yang cozy, yang nyaman, sehingga informan mau memberikan informasi dengan enak, dengan santai. Kehadiran orang lain itu juga penting. Jadi pada saat kita wawancara misalkan datang orang wirawiri, itu membuat informan nggak nyaman dalam memberikan informasinya. Jadi cari tempatlah yang cozy, yang kehadiran orangnya tidak terlalu banyak. Dan juga sikap masyarakat. Jangan sampai pada saat kita wawancara, masyarakat merasa risih dengan proses wawancara tersebut. Responden yang kedua, mencakup karakteristik sosial, kemampuan menangkap pertanyaan, dan kemampuan menjawab pertanyaan. Jadi kalau informannya tingkat pendidikannya rendah, terus kurang mampu menangkap pertanyaan, menjawab pertanyaan, itu akan membuat proses keberhasilan wawancara menjadi sulit. Perlu ketelatenan, perlu kehati-hatian, perlu kesabaran dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah isi wawancaranya. Peka untuk ditanyakan, sukar untuk ditanyakan, sumber kekhawatiran dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan-pertanyaan jangan yang sukar-sukar. Pertanyaan-pertanyaan jangan yang terlalu sensitif membuat informan merasa risih untuk menjawabnya. Ini juga perlu menjadikan pertimbangan, terutama dalam hal sara, suku, agama, ras, dan antar golongan itu juga penting. Jangan ditanyakan hal-hal yang sensitif. Yang keempatnya adalah pewawancara sendiri. Karakteristik sosial, keterampilan berwawancara ini perlu dilatih. Motivasinya apa dalam melakukan wawancara, rasa amannya. Jangan sampai kita mewawancarai orang tapi kitanya sendiri tidak merasa aman. Wawancara tentang peperangan misalkan harus ke Papua, pada saat proses wawancara terjadi perang dan sebagainya, kan nggak rasa amannya rendah, akhirnya membuat wawancara kadang tidak optimal dan tidak berhasil. Oke, mungkin itu aja, sekian dari saya. Nanti berikutnya akan saya upload lagi di YouTube. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Penjelasan singkat dari saya terkait dengan metode dan instrumen penelitian. Tentang metode dan instrumen penelitian. Nanti masih ada lagi terkait dengan observasi. Kita baru 3 tadi. Angket, terus daftar checklist, dan yang terakhir adalah wawancara. Nanti masih ada observasi dan lain sebagainya. Itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.